Shalom teman-teman terkasih dalam Kristus, kita jumpa lagi dalam inspirasi batin kita yang pada kali ini diambil dari bacaan hari Minggu ini, yaitu dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 16, kemudian ayat 23b sampai dengan 26. Pada intinya bacaan Injil tadi mengisahkan bagaimana Yesus menjanjikan akan mengutus Roh Kudus sepeninggal Yesus yang akan menyertai kita sebagai roh penghibur pada saat kita sedang mengalami masalah atau pada saat semangat kita sedang jatuh, dan juga sebagai roh pengingat akan ajaran-ajaran Kristus. Jadi yang akan mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Kristus pada saat kita harus mengambil sebuah keputusan yang sulit atau pada saat kita sedang dalam persimpangan, tidak tahu harus berbuat apa. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menjadi pengingat bagi kita untuk menentukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus. Nah, tapi pada kali ini saya tertarik untuk membahas mengenai buah-buah dari Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa untuk mendampingi kita tersebut. Nah, kita lihat di bacaan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 14. Nah, seperti kita ketahui, Korintus adalah sebuah kota besar pada saat itu, dan di mana umatnya atau warganya banyak sekali yang begitu bersemangat untuk mewartakan kabar gembira atau Injil ke kemana-mana. Tapi Paulus melihat ada masalah di situ karena Paulus melihat ada benih-benih perpecahan di mana masing-masing orang itu membanggakan mengenai buah-buah roh yang didapatkannya. Jadi yang satu berkata bahwa dia mendapatkan buah-buah roh, dapat berbahasa roh, yang satunya lagi bisa mendapatkan karunia untuk menyembuhkan dan sebagainya. Masing-masing saling membanggakan. Nah, di sini Paulus menekankan bahwa intinya adalah bahwa kita harus mempergunakan buah-buah roh tersebut untuk membangun jemaat, bukan untuk membesar-besarkan diri sendiri atau menyombongkan diri sendiri atau merasa bahwa diri dia lebih rohani dibandingkan yang lain. Karena kalau kita lihat, kalau kita baca dari beberapa renungan, di situ ada pendapat bahwa orang-orang yang bisa berbahasa roh itu menganggap secara rohani dia lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan yang terpenting buah roh itu harus bisa untuk membangun jemaat, itu yang penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat jemaat adalah kumpulan orang-orang. Nah, jemaat yang dimaksud Paulus adalah kumpulan orang-orang yang pengikut dari Kristus. Nah, orang-orang inilah yang akan diselamatkan oleh Kristus, orang-orang yang percaya pada Kristus yang akan diselamatkan oleh Kristus. Sehingga apabila kita membangun jemaat, artinya memperbesar jemaat, memperbanyak jemaat, dan meningkatkan kualitas iman jemaat, berarti semakin banyak orang yang bisa diselamatkan. Jadi itu pentingnya membangun jemaat, agar supaya jemaat besar, lebih banyak orang yang bisa diselamatkan. Itu yang Paulus tekankan. Jadi buah-buah roh haruslah untuk membangun jemaat. Di sini Paulus membandingkan bahwa kalau dengan bahasa roh itu artinya adalah hubungan antara pribadi seseorang dengan Tuhan. Karena berbicara sesuatu yang hanya bisa orang tersebut yang mengerti, orang lain tidak mengerti. Di situ dikatakan bahwa Paulus lebih suka apabila kita mempunyai karunia bernubuat. Karena dengan bernubuat berarti kita bisa menyampaikan pesan-pesan daripada Tuhan, pesan-pesan daripada orang-orang kudus kepada khalayak ramai, kepada jemaat. Sehingga jemaat bisa terbangun, jemaat bisa tersadarkan, jemaat bisa bertambah kuat imannya. Jadi bernubuat itu artinya untuk banyak orang, untuk jemaat. Kalau berbahasa roh untuk pribadi sendiri. Tapi di sini Paulus juga mengatakan di ayat berikutnya bahwa berbahasa roh bisa untuk membangun jemaat apabila ada orang lain yang dapat mempunyai karunia untuk menerjemahkan bahasa roh tersebut. Jadi intinya sekali lagi adalah buah-buah roh Paulus ingin agar supaya dipakai untuk membangun jemaat. Kemudian hubungannya dengan komunitas kita adalah bahwa kita tahu di dalam komunitas kita juga ada orang-orang yang mempunyai mungkin bukan karunia ya, tapi talenta-talenta khusus. Misalnya sebagai pendoa, ada yang bisa sebagai penasehat, ada yang bisa sebagai pengkhotbah, ada yang bisa sebagai pengajar, ada yang bisa sebagai konselor dan sebagainya. Nah, hendaknya semua talenta-talenta tersebut kita pakai untuk saling menguatkan di antara kita, untuk membangun jemaat komunitas kita, untuk supaya memperbesar jemaat komunitas kita, untuk memperkuat iman daripada jemaat kita. Seperti itu kira-kira inspirasi batin dari kita pada hari ini. Oh ya, ada satu lagi, mungkin saya ingat bahwa pada saat Romo Tunjung menjadi moderator kami, Romo Tunjung pernah berkata bahwa pelayanan ini
bukan hanya kita memberi manfaat kepada orang yang dilayani, tapi juga membawa manfaat bagi kita yang melayani. Jadi artinya pelayanan kita ini juga bisa memperbesar atau menguatkan komunitas kita sendiri. Jadi ada dua arah. Jadi membangun iman orang-orang yang kita layani, selain itu juga membangun iman dan menjadikan diri kita, menjadikan anggota-anggota kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Demikianlah inspirasi batin kita pada kali ini. Semoga dapat membawa pencerahan bagi kita semua. Terima kasih.